Mau belajar bahasa Arab? Mau belajar bahasa Arab? Dengan silsilah bahasa Timur Tengah Nawasikh al-mubtada wal khabar di channel Imma maling kita Rumah Bahasa Arab aja. Kana Zaidun Qaiman Pelajaran dasar sampai tingkat tinggi semua akan dipelajari di sini. adalah sebelumnya Zaid berdiri. Insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini kali yang kedua kita diberikan waktu, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa kitabnya yang paling mulia. Kitab Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, sebagai obat untuk semua penyakit, dan sebagai penjelasan untuk seluruh masalah yang kita inginkan dan yang kita cita-citakan dalam kehidupan dunia ini. Bahasa yang merupakan bahasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diutus kepada umat manusia, yang mana beliau sudah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rahmatan lil alamin, dan bahasa beliau adalah bahasa Arab. Bahasa beliau adalah bahasa Arab. Maka satu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan waktu, memberikan kesempatan untuk kita belajar bahasa tersebut. Bahasa yang mulia yang dipilih untuk bahasa Al-Qur'an serta bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Kita sudah tahu keutamaan dan kedudukan bahasa Arab di dalam syariat kita, syariat Islam di daurah pertama dulu. Sekarang kita hanya melanjutkan bentuk atau jenis ilmu dari ilmu bahasa Arab. Di antara cabang dari cabang ilmu bahasa Arab, setelah sebelumnya kita pelajari yang terkait dengan ilmu nahwu, ilmu yang mempelajari
harokat akhir dari setiap kata dalam bahasa Arab. Ini di kali ini dan kesempatan ini, mulai dari sesi pertama ini di sore yang berbahagia ini, kemudian kita lanjutkan dengan besok dan lusa yang jumlahnya insyaallah taala 10 sesi. Kita akan mempelajari bagian kedua, setengah kedua dari ilmu al-Arabiyah, ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu as-sarf, ilmu sharaf. Ini dikenal di kalangan mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu menamakan dengan ilmu sharaf. Kemudian orang belakangan mereka mengistilahkan dengan ilmu tasrif. Sama saja itu satu kata, hanya beda sumbernya secara bahasa. Kalau as-sarfu dari kata sarafa yasrifu, kalau at-tasrif dari kata sarrafa yusarrifu tasrifan. Yang mana yang diinginkan adalah ilmu tasrif, yaitu yang membahas tentang pola kata yang ada dalam bahasa Arab, tentang pola kata yang ada dalam bahasa Arab. Kita alhamdulillah berada di masa yang mana para ulama sebelum kita sudah meneliti bahasa Arab, artinya ucapan yang diucap oleh orang Arab, apakah terkait dengan jumlah cara mereka menyusun kalimat, atau terkait dengan mufradat, kosakata dalam bahasa Arab. Jadi mereka sudah teliti. Dari penelitian yang mereka lakukan itu, mereka buat kaidahnya. Terkait dengan susunannya, mereka buat dalam ilmu nahwu. Mereka buat dalam ilmu nahwu. Dan terkait dengan pola setiap kalimat mufradat, kata per katanya, maka mereka buat dengan ilmu yang tersendiri, yaitu ilmu sharaf atau ilmu tasrif. Ilmu sharaf atau ilmu tasrif ini yang kita akan pelajari di kesempatan daurah kali ini. Adapun buku yang kita akan bahas adalah bagian kedua dari yang kita bahas sebelumnya, dari buku Kunci Ilmu Nahwu Sharaf. Kita sudah ambil di daurah sebelumnya kunci ilmu nahwunya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas al-miftah fi ilmi sharaf, kunci dalam ilmu sharaf. Kunci dalam ilmu sharaf. Buku ini gambaran garis besarnya terdiri dari 3 bab dan 1 pendahuluan. Saya ulangi, buku ini secara garis besarnya terdiri dari 3 bab dan 1 pendahuluan. Pendahuluan kita bahas di dalamnya hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk di pembahasan ini. Di pendahuluan ini nanti kita akan menjelaskan apa itu ilmu sharaf, apa faedah mempelajari ilmu sharaf. Karena sharaf selalu identik dengan timbangan, maka kita bahas timbangan sharaf, alat untuk menimbangnya apa, cara menimbangnya bagaimana. Ini dalam pendahuluan. Setelah itu kita akan masuk bab 1, yang mana di bab 1 ini akan dibahas semua tentang fi'il. Di bab 1 akan dibahas semua tentang fi'il. Apakah dari sisi perubahannya, dari madhi ke mudhari, dari mudhari ke amr, atau terkait dengan maknanya. Bahkan kita akan mempelajari terkait dengan kandungannya, terkait dengan kandungan dan maknanya. Ini di bab 1. Kita akan mengetahui seluruh bentuk atau pola kata dalam bahasa Arab kalau dia berupa fi'il, kata kerja.
berupa fiil atau kata kerja. Ini di bab 1. Bab kedua kita akan membahas semua tentang isim. Bab kedua kita akan membahas semua tentang isim. Di sanalah akan dibahas nanti apa saja isim yang muncul dari tasrif fiil, berapa bentuknya, dan apa pola bangunannya. Kemudian di bab ketiga yang kita jadikan sebagai penutup, yaitu terkait dengan contoh pecahan kata yang telah lewat, disertai dengan kaidah perubahannya. Jadi bab 3 itu hanya berisi praktek dari bab 2 dan bab 1. Dan perlu kita ketahui, buku ini yang kami tulis ini, demikian pula buku-buku bahasa Arab yang ditulis oleh ulama bahasa Arab, itu fokusnya 3 bab seperti itu. Kita tidak fokus tasrif. Maksudnya kita tidak fokus tasrif, misalnya fa'ala, fa'alu, atau fa'ala yaqulu, fa'alan. Tidak. Tapi buku ini kita punya cara yang lain, dan tentunya bukan cara baru, bukan cara yang baru saya buat, bukan. Ini cara sesuai dengan buku bahasa Arab yang ada ditulis oleh ulama bahasa Arab. Kalau kita membuka buku bahasa Arab, anggaplah kita mau buka buku, ada yang baru diterbitkan, misalnya ada kitab Lamul Tarf fi Fannis Sarf karyanya Syekh Ahmad Syablan hafizahullah taala, maka tidak keluar dari 3 bab dan 1 pendahuluan. Bab pendahuluan pertama terkait dengan masalah yang saya sebutkan tadi, kemudian bab tentang fiil, setelah itu bab tentang isim, setelah itu bab ketiga tentang isim dan fiil dari pecahannya. Demikian pula kalau kita melihat lagi buku karangan di ulama Mesir, ada namanya At-Tatbiq As-Sarfi. Ya, kitab Tatbiq As-Sarfi, praktek dalam ilmu sorof, juga sama, terdiri dari 3 bab dan diawali oleh pendahuluan. Demikian pula yang sebelumnya lagi, yang dikarang jauh sebelumnya lagi, ada kitab Syadal Arfu fi Fannis Sarf, terdiri dari 3 bab dan 1 pendahuluan. Sama semuanya dengan yang kami tulis, yang mana ternyata setelah kita pelajari, ya, buku-buku tadi itu setelah kami pelajari bersama dengan guru, tersimpulkan bahwa ternyata ilmu sorof itu adalah ilmu yang sangat mudah. Yang penting kita pahami kaidah dari perubahan setiap kata. Jadi kita tidak tasrif di bab 1 sama bab 2, tidak ada. Di bab 3 baru ada sedikit tasrif karena terkait dengan praktek dari bab 1 dan bab 2. Itu pun nanti akan lebih fokus pada perubahannya. Jadi kita akan pelajari selama 3 hari ini tentang teori perubahan pola setiap kata dalam bahasa Arab. Jadi bukan mentasrif. Kita cuman kalau ada kata seperti ini, perubahannya seperti ini. Kita akan fokus pada kaidahnya, teori bentuk dari setiap pola yang ada. Karena ulama kita alhamdulillah mereka sudah rumuskan, tinggal kita kaji dan kita dalami serta kita pahami, insya Allah dengannya akan mudah bahasa Arab itu kita pahami dan kita hafal, insya Allah. Ini gambaran besar dari isi buku yang kita akan pelajari. Jadi yang diperlukan hanya fokus dan berusaha untuk memahami. Kalau tidak paham, tanyakan. Kalau tidak paham, bisa ditanyakan langsung. Baik, kita masuk di bukunya. Judulnya Al-Miftah fi Ilmi As-Sarfi, kunci dalam ilmu sorof. Ini judulnya. Kemudian setelahnya pendahuluan. Ini pendahuluan ada
adalah sangat penting dalam ilmu sorof. Pendahuluan ini adalah pendahuluan yang sangat penting dalam ilmu sorof. Pemahaman kita dalam ilmu sorof nanti ke depan itu ada kaitannya dengan pendahuluan ini. Karena di pendahuluan inilah kami akan jelaskan pintu untuk masuk dalam ilmu sorof. Kalau kita tidak paham di pintunya, maka tidak paham terkait dengan ilmu sorof itu sendiri. Jadi di pintu ini kita akan jelaskan secara ringkas apa itu ilmu sorof dan apa yang dia bahas. Kita baca pendahuluan kunci ilmu sorof. Ini istilah orang-orang mutaqaddimin, orang dulu. Kita terakhir ini istilahnya adalah ilmu tasrif, yang mana kata para ulama la musyahata fi istilah. Tidak perlu kita kritik kalau istilah, karena maknanya kan cuma satu. Itu intinya. Itu hanya beda membahasakan dan menamakannya. Beda dalam membahasakan dan menamakannya. Pertama, pengertian ilmu sorof. Ini di pendahuluan pertama. Pengertian ilmu sorof, yaitu ketika kita ditanya, apa itu ilmu sorof? Apa itu ilmu tasrif? Sebagaimana sebelumnya kita tahu dulu apa itu ilmu nahwu. Ilmu sorof. Sorof adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaidah yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Jadi bukan susunan kalimat yang dibahas, tapi kata itu sendiri yang dia bahas. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna pada kandungannya atau lafaz dalam bangunannya. Saya ulangi, sorof adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Bangunannya, kata itu sendiri. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna pada kandungannya atau lafaz dalam bangunannya. Kita contohkan. Misalnya saya contohkan satu kata. Ada kata, anggaplah doroba. Ada kata doroba. Kita lihat perubahannya. Mereka bilang yadribu. Perubahan ketiga mereka bilang dorban. Kata pertama doroba, kedua jadi yadribu. Perubahan ketiga dorban. Sorof membahas kenapa huruf pertama di fathah, huruf kedua fathah, huruf ketiga fathah. Kenapa di sini ketika tambah ya huruf kedua sukun, ketiganya malah kasroh, padahal tadi di fathah di sana. Ini huruf ba-nya di dhamma, padahal di sana tadi apa? Fathah. Kemudian ini dorban. Kenapa di sini huruf keduanya disukun? Itu yang dia bahas. Perkata. Ini perubahan apa dalam bangunan? Dan apa maknanya? Kalau berubah, nanti akan berubah maknanya. Misalnya mereka akan katakan ini telah memukul. Ini malah sedang memukul. Ini malah artinya pukulan. Berubah bangunannya, berubah juga artinya, maknanya. Ini yang dia akan bahas. Kenapa di sini kita terjemahkan
telah memukul, sedang atau akan memukul, pukulan. Kenapa begitu terjemahannya? Ini akan diberitakan oleh ilmu sorf. Bisa dipahami tujuan ilmu sorf? Jadi membahas kenapa doroba jadi yadribu, kenapa yadribu bisa menjadi dorban. Itu yang dia akan bahas. Nah, dan apa maknanya? Kalau doroba menjadi yadribu, kalau yadribu menjadi dorban, apa maknanya? Ini yang dia akan bahas oleh sorf. Jadi dia membahas apa? Perubahan bangunan kata serta apanya? Maknanya. Paham pembahasan sorf? Jadi dia membahas apa satu lagi? Sorf membahas apa? Kaidah yang terkait dengan perubahan bangunan suatu kata, apakah secara lafaz atau secara makna. Itu kesimpulannya. Sorf adalah ilmu yang mempelajari kaidah, ya, terkait dengan perubahan bangunan suatu kata. Perubahan bangunan suatu kata, apakah perubahan lafaznya atau perubahan apanya? Maknanya. Jadi dengan sorf ini kita bisa mengetahui arti dari setiap kata. Bagaimana cara apa? Menerjemahkannya. Bagaimana cara kita memaknakan kata yang ada di hadapan kita. Kalau kita melihat, kita bandingkan ilmu sorf dengan ilmu nahwu, maka sebenarnya ilmu sorf lebih penting daripada ilmu nahwu. Lebih penting. Kita bisa pahami. Makanya sebagian ulama bahasa menjelaskan bahwa ilmu sorf ini tahap kedua dalam belajar bahasa Arab. Setelah antum mempelajari ilmu aswat, ilmu tentang suara setiap huruf. Kita pelajari A, suaranya bagaimana, Ba, bagaimana, Ta, bagaimana. Itu namanya ilmu aswat. Ilmu apa? Suara. Setelah itu yang kita akan pelajari adalah sorf. Kenapa? Karena setelah huruf maka yang kita pelajari apa? Kata. Kan begitu? Kata. Setelah kata kita akan pelajari apa? Susunan kalimat. Nah, setelah suara ini dipelajari di tajwid, alhamdulillah kita belajar ilmu sorf sebenarnya. Setelah itu baru apa? Ilmu menyusun kalimat. Ini dipelajari di nah. Ilmu ini adalah ilmu yang sangat mudah bagi orang yang bisa paham. Ilmu ini adalah ilmu yang sangat mudah bagi orang yang bisa memahaminya. Iya, bagi orang yang bisa memahaminya. Dan memahaminya juga sangat mudah, tidak sulit. Iya, tidak sulit untuk memahaminya. Karena kenapa? Di buku ini kita akan berusaha memberikan kepada antum kata per kata dalam bahasa Arab. Jadi kita akan memahami kata per kata dari bahasa Arab. Jadi nanti kita akan pahami doroba dulu, yadribu, kemudian nanti kita akan pahami doroban. Kita akan pahami. Kan pecahan kata bahasa Arab itu tidak keluar dari beberapa bentuk. Dari bentuk itu hanya ada dua. Hanya ada fiil dan isim. Itu yang kita akan pelajari satu persatu. Ya, satu persatu. Nanti ini kan baru 3. Ini 3. Masih ada lagi bentuk yang lain. Cuman yang saya inginkan di sini supaya tidak terbebani langsung, yang saya inginkan bahwa ilmu sorf itu membahas perubahan kata, lafaz dan makna. Saya ulangi, ilmu sorf ilmu yang membahas perubahan kata secara lafaz dan secara makna. Dipahami? Itulah ilmu sorf. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.